Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamd awalan wa akhiran. Ya Allah, hanya milik Engkau segala pujian, pertama dan terakhir. Kita betul-betul menyadari bahwa kita hidup di suatu era dan suatu zaman yang berbeda dengan era dan zaman di masa yang lalu. Berbagai macam fitnah, godaan, rayuan yang kita lihat di dunia ini dan kita alami sungguh menjadikan seorang takut terhadap dirinya kalau terjerumus dalam fitnah di akhir zaman ini. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah yang berkaitan dengan agama kita, akidah kita, yang terkadang seorang bisa terjerumus dalam fitnah tersebut dan dia pun na'udzubillah min dzalik. Tidak mustahil dia bisa murtad dan keluar dari agamanya karena syubhat-syubhat yang demikian banyaknya. Kemudian yang kedua, fitnah-fitnah yang berkaitan dengan syahwat yang senantiasa merongrong kehidupan kita. Syahwat-syahwat duniawi, wanita, harta, dan tahta. Nah, oleh karena itu ada hal yang patut kita lakukan dan langkah-langkah yang kita upayakan di dalam menghadapi berbagai macam fitnah ini. Dan Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quranul Karim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa pada orang-orang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla agar kita takut pada fitnah-fitnah itu. Walaupun fitnah dalam ayat ini disebut adalah azab, tapi secara umum kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mewaspadai fitnah-fitnah itu. Nah, di antara upaya dan langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah hendaknya seorang selalu memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang tidak akan selamat dari fitnah ini kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak akan ada taufik. Aku tidak akan mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya seorang mukmin, seorang mukminah selalu memohon taufik pada Allah Azza wa Jalla agar dia tetap istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas jalan yang benar, dan istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah zaman ini adalah kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ditetapkan di atas jalan yang benar, agar hati kita dipalingkan kepada kebaikan dan ketaatan. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Doa orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut menyimpang dari hidayah Allah, mereka selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memelihara hati mereka. Karena pangkal dari fitnah itu adalah di hati manusia. Hati dapat merubah keadaan seseorang dari yang baik kepada yang buruk. Dan juga sebaliknya, dari yang buruk kepada yang baik, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla.
Makanya doa mereka orang-orang yang soleh itu mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepadanya. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh yang Kau maha pemberi rahmat. Jadi seorang minta, mohon pada Allah Ta'ala perlindungan. Agar jangan sampai Allah membalik hatinya. Na'udzubillah. Karena syubhat-syubhat. Karena fitnah-fitnah demikian banyaknya. Tidak mustahil seorang itu akan menyimpang dari jalan yang benar. Karena termakan oleh fitnah-fitnah itu. Kemudian doa juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling banyak beliau membacanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bahwa Nabi SAW di antara doa yang paling banyak dibaca oleh beliau. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam satu riwayat. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati manusia. Palingkanlah hati aku. Agar senantiasa taat padamu. Kemudian yang ketiga. Di antara langkah yang dengannya. Kita berupaya untuk dapat kita laksanakan. Dan kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah adalah. Kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan ilmu agama. Dan Quran dan Sunnah. Karena ilmu adalah benteng bagi seorang hamba. Dan ilmu dia mengetahui. Antara yang hak dan yang batil. Dan dia bisa membedakannya. Dan ilmu seorang mengetahui yang haram dan halal. Dan ilmu seorang mengetahui. Mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu bekalilah diri kita dengan ilmu. Terutama ilmu tentang akidah. Ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW. Yang merupakan sumber dari agama kita ini. Yaitu dua wahyu Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena hadis yang sahih itu adalah bagian dari wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan mengikuti generasi yang terbaik dari umat ini. Insya Allah seorang akan terhindar dan terpelihara dari fitnah zaman ini. Jadi kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di zaman kita ini sarana-sarana ilmu. Untuk mengenal kebenaran dari Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Para pendahulu kita yang soleh. Sangat banyak. Sangat banyak. Maka tidak ada alasan bagi seorang untuk mengatakan. Aku tidak tahu. Dari mana aku belajar? Karena sarana-sarana ilmu sudah demikian banyaknya. Kita bisa mendengar dari radio-radio sunnah. Dari televisi-televisi sunnah yang mengajarkan pada kita Quran dan sunnah. Dan agama yang benar. Kita bisa membaca dari kitab-kitab. Baik itu kitab terjemahan bagi yang tidak paham bahasa Arab. Atau kitab-kitab yang lainnya. Yang banyak menerangkan dan menjelaskan kepada kita tentang agama ini. Jadi bekali diri kita dengan ilmu. Dan Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya. Hanyalah para ulama. yakni orang yang berilmu. Orang yang tahu kebenaran. Orang yang tahu ancaman Allah. Itu yang akan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah yang keempat yang bisa kita upayakan dalam menghadapi fitnah-fitnah zaman ini adalah dengan kita sibukkan waktu-waktu kita ini dengan amal soleh, amal kebaikan. Ini juga salah satu upaya yang disebutkan oleh Nabi SAW agar seorang terhindar dari berbagai macam fitnah di zaman ini. Dalam sebuah hadis yang sahih
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Badiru bil amal." Segeralah kalian beramal. Yang dimaksud oleh beliau dan amal sini adalah amal-amal soleh, amal kebaikan. Sibukkan diri kalian dan amal soleh. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Karena akan datang fitnah-fitnah yang bertubi-tubi. Ibarat potongan-potongan malam yang gelap. Yang mana ketika fitnah itu datang dengan bertubi-tubi dan menggelapkan suasana, gelap dalam tanda petik, yang menggelapkan hati seorang, menggelapkan pikiran seorang, menggelapkan akal seorang karena fitnah-fitnah itu, di saat itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang yang di pagi hari dia beriman, bisa jadi di sore hari dia telah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur. Yabi'u dinahu min bi'aradid dunya. Karena dia menjual agamanya dengan kepentingan duniawi. Nah, orang yang selalu sibuk dengan amal soleh dan amal kebaikan, aktivitas yang positif, ini akan menghindarkan dia dari berbagai macam fitnah itu. Maka upaya ini bisa kita lakukan dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah, sebetulnya masih banyak, tapi diantaranya yang bisa kita upayakan, yaitu mencari teman yang baik. Karena di zaman kita ini, banyak di antara teman-teman yang kita ajak berbicara, kita ajak berdialog, kita tidak tahu siapa dia orang itu. Contohnya dalam kita manfaatkan sarana-sarana ilmu pengetahuan zaman ini. Adanya WA, adanya BB, adanya Facebook dan seterusnya. Ini semua kita ini tidak tahu siapa teman bicara kita. Ya. Maka dari itu perlu kita ini lebih hati-hati dalam berteman, dalam bersahabat. Karena orang yang baik, kalau dia berteman dengan orang yang baik, maka akan membawa dia kepada kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis tentang teman, yaitu almar'u ala dini khalilih, bahwa seorang itu berada pada agama temannya, kekasihnya. Maka hendaknya seorang melihat siapa orang dia berteman dengannya. Kemudian dikatakan dalam pepatah, anil mar'i la tas'al sal qarinahu. Tentang seorang jangan kamu tanya, tapi bertanyalah pada temannya. Tapi bertanyalah tentang siapa temannya. Maka dari itu, teman yang baik juga akan sangat bermanfaat bagi seorang dalam kehidupannya. Dan teman yang baik yang mengingatkan kita di saat kita lupa. Dan dia meluruskan kita di saat kita bersalah. Dan dia bangunkan kita di saat kita terlena dalam kehidupan ini. Dia bangunkan, dia sadarkan. Itu teman yang baik. Tidak setiap orang itu baik. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, beberapa pedoman yang kita ambil dari Nabi SAW atau hadis-hadis beliau dan juga dari tuntunan Al-Quranul Karim sebagai bekal bagi kita dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, marilah kita benar-benar menjadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai rambu-rambu kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap menjaga dan memelihara agama kita, akidah kita, akhlak kita dan umat ini dari berbagai fitnah, baik itu syubhat maupun syahwat. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.